Negara Asia Tenggara yang punya medali emas ratusan dan menjadi juara umum pada 2 SEA Games terakhir, saudara-saudara. SEA Games 2023 itu dia punya 136 medali emas, dan pada SEA Games 2021 itu punya 205 medali emas, saudara-saudara. Di SEA Games ya ini ya. Ternyata waktu tampil di Olimpiade, 2 Olimpiade terakhir, itu tidak mendapatkan medali sama sekali, saudara-saudara. Negara manakah itu? Tulis di kolom komen. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas, kita bacotin, kita ulas, kita cangkeman, kita gibahin tentang, bukan hanya sepak bola ya ini, tentang olahraga di Asia Tenggara, saudara-saudara. Tentang olahraga di Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, Olimpiade Paris 2024, Summer Olympic 2024, 2024 di Paris ini akan segera ditutup. Dan perolehan medalinya itu sudah, ya saya rasa sudah tidak akan banyak berubah lah, khususnya bagi negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN, 11 negara ASEAN itu semuanya berpartisipasi, ambil bagian di pesta olahraga terbesar di dunia, di Olimpiade Paris 2024 ini, saudara. Dan hasilnya, saudara-saudara, hanya ada 5 negara yang bisa mendapatkan medali. Dari 5 negara itu, 3 diantaranya berhasil mendapatkan medali emas. 3 negara berhasil mendapatkan emas. Posisi pertama itu, saudara-saudara, itu Filipina. Filipina untuk negara-negara ASEAN ya ini ya. Klasemen untuk negara-negara ASEAN itu nomor 1 itu adalah Filipina dengan menyumbangkan 2 emas dan 2 perunggu. 2 emas Filipina didapatkan dari gimnastik, artistik, gimnastik, main floor dan main fall itu atas nama Carlos Yulo. Carlos Yulo ini adalah atlet senam terbaik lah di Asia. Di Asia ya, bukan hanya di Asia Tenggara. Itu dia dapat 2 emas. Kemudian perunggu didapatkan dari tinju, saudara-saudara. Dua petinju Filipina itu di nomor putri, saudara-saudara, itu berhasil mendapatkan medali perunggu, yaitu si Aira Villegas dan Nesty Petecio. Itu mendapatkan 2 medali perunggu. Jadi mereka ada di posisi pertama, saudara-saudara. Kemudian di posisi kedua, saudara-saudara, ada Indonesia. Indonesia dengan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Medali emas didapat dari Frederick Leonardo dan dari sport climbing. Panjat tebing atau panjat dinding ya, pokoknya itu di speed, nomor speed itu. Spiderman lah pokoknya itu. Dan dari Rizky Juniansah. Rizky Juniansah itu di nomor angkat besi. Weightlifting di kelas 73 kg putra, saudara-saudara. Sementara satu-satunya medali perunggu itu didapatkan oleh Gregoria Mariska Tunjung di cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri. Ya, sebenarnya sangat disayangkan sekali karena bulu tangkis gagal, tidak berhasil melanjutkan tradisi medali emas. Jadi artinya, saudara-saudara, selain Olimpiade 2012, Olimpiade 2024 ini bulu tangkis tidak punya medali emas. Ya, dan tetapi yang paling membahagiakan bahwa Indonesia bisa menyumbang 2 medali emas ini, sama pencapaiannya dengan Olimpiade Barcelona 2024. 1992. Dan yang lebih mengembirakan lagi, saudara-saudara, emas ini tidak didapatkan dari bulu tangkis. Itu berarti pembinaan olahraga di Indonesia ini cukup sukses, saudara-saudara.
Indonesia, saudara-saudara, setelah Indonesia dan Filipina tadi ya, yang mendapatkan 2 medali emas, saudara-saudara, negara Asia Tenggara lain yang bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris 2024 ini adalah Thailand, saudara-saudara. Thailand ini mendapatkan medali emas dari Panipak Wongpatanakit, itu dari Taekwondo Women's putri kelas 49 kg. Nah, ini si Panipak Wongpatanakit. Ini 1 medali emas, ada 3 medali perak, saudara-saudara. 3 silver medalnya itu berasal 1 dari badminton, 2 dari angkat besi, saudara-saudara. Badmintonnya itu si Kunlavut Vititsam, itu dari tunggal putra, saudara-saudara. Sementara angkat besinya itu dari Terapong Silacai, itu di nomor 61 kg putra, dan Werapon Wicuma dari 73 kg. Sementara 2 medali perunggu didapatkan Jamjem Sawanapeng, itu di tinju perempuan, tinju putri di kelas welter. Kemudian sama si Surocana Kambau dari angkat besi putri 49 kg, saudara-saudara. Itu adalah 3 negara Asia Tenggara yang berhasil mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris 2024. Indonesia, Filipina, Filipina, Indonesia, Thailand, saudara-saudara, yang berhasil mendapatkan medali emas, saudara-saudara, di Olimpiade Paris 2024 ini, saudara-saudara. Ada 2 negara lagi, 2 negara Asia Tenggara, 2 negara ASEAN, anggota ASEAN lainnya yang juga berhasil mendapatkan medali. Tetapi bukan emas, saudara-saudara, bukan emas. Ya lumayan lah, lumayan. 2 negara itu adalah Malaysia, saudara-saudara, yang mendapatkan 2 bronze medal. Itu apa ya? Perunggu. Medali perunggu itu dari dua-duanya dari badminton, saudara-saudara. Dari bulu tangkis di ganda putra si Aaron Chia dan Sok Woyik itu di bulu tangkis ganda putra. Sementara Lee Zizia itu dari tunggal putra bulu tangkis, saudara-saudara. Jadi Malaysia mendapatkan 2 medali perunggu, 2 medali perunggu dari Olimpiade. Ya lumayan ya, walaupun sebenarnya waktu di bulu tangkis ini 2 atlet ini sebenarnya kalau mereka lebih beruntung waktu di semifinal itu, sebenarnya mereka bisa tampil di final dan setidaknya bisa mendapatkan perak atau medali emas. Itu sebenarnya penampilan mereka luar biasa. Kemudian selain Malaysia, saudara-saudara, selain Malaysia ada 1 negara lagi, yaitu Singapura. Singapura ini hanya mendapatkan 1 medali perunggu, saudara-saudara. Hanya mendapatkan 1 medali perunggu dari Maximilian Maider, itu di nomor sailing. Sailing itu apa ya? Sailing itu selancar ya, selancar air atau apalah itu. Pokoknya sailing, layar, saudara. Dari sailing di kategori men's formula kite apa kita? Nah, itu saudara-saudara, itu Singapura 1 medali perunggu, dan itu medali perunggunya itu didapatkan pada tanggal 9 Agustus 2024. Jadi ada 5 negara Asia Tenggara yang berhasil mendapatkan medali di Olimpiade Paris 2024. 3 negara mendapatkan emas, 2 negara mendapatkan 2 emas, 1 negara mendapatkan 1 emas, dan 2 negara lainnya hanya mendapatkan medali perunggu, bronze medal. Bagaimana dengan negara Asia Tenggara lainnya, saudara-saudara? Ya tentu saja sisanya tidak mendapatkan medali emas, saudara-saudara. Misalnya Vietnam. Kemudian siapa lagi? Kamboja, Brunei Darussalam, Myanmar, Timor Leste, Laos. Itu tidak mendapatkan satupun medali emas. Dan khusus Vietnam ini, saudara-saudara, khusus Vietnam ini memang benar-benar ya, kalau menurut saya ini agak ya memalukan lah. Memalukan sekali bagi Vietnam. Ini juga saya tangkap, saya potret dari kekecewaan media di sana, publik di sana, supporter Vietnam sendiri, orang-orang Vietnam itu kecewa berat. Kenapa Vietnam tidak bisa mendapatkan medali? Jangankan medali emas, medali lah pokoknya, perunggu pun tidak dapat. Dan ini sudah 2 edisi terakhir, saudara-saudara, di di Olimpiade 2020 di Tokyo itu mereka juga sama sekali 0 besar. Tidak dapat apa-apa, 0 besar. Sekarang ini juga di Paris ini juga mereka 0 besar, tidak dapat apa-apa. Padahal kan
Kita tahu sendiri saudara-saudara, Vietnam ini sombongnya minta ampun. Padahal selain itu juga saudara-saudara, kenapa banyak orang kecewa? Karena begini, ketika SEA Games diselenggarakan itu saudara-saudara, dalam 2 edisi terakhir lah, edisi SEA Games 2023 dan SEA Games 2021 yang paling baru ini saudara-saudara, itu Vietnam itu selalu menjadi juara umum. Kalau 2019 karena tuan rumahnya di Filipina, di Manila itu Filipina yang menjadi juara umum. Tetapi SEA Games 2021 itu diselenggarakan di Vietnam, itu mereka menjadi juara. Kemudian waktu 2023 diselenggarakan di Kamboja itu mereka menjadi juara. Bukan hanya juara, medali emas mereka itu ratusan saudara-saudara. Kita lihat 2023 saja. 2023 itu Vietnam itu punya 136 medali emas, 105 medali perak, dan 114 medali perunggu. Total 355 medali. Bandingkan dengan Thailand. Thailand yang menjadi runner up itu hanya punya 108 medali emas, 96 perak, 108 perunggu. Indonesia yang ada di posisi ketiga itu hanya 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Kamboja yang sebagai tuan rumah itu ada di posisi keempat dengan 81 emas, 74 perak, dan 127 perunggu. Di SEA Games 2021 saudara-saudara, saat Vietnam menjadi tuan rumah, wah itu lebih brutal lagi saudara-saudara, lebih brutal lagi. brutal dan brutal sebrutal-brutalnya lah saudara-saudara. Itu SEA Games 2021 itu sebrutal-brutalnya negara menjadi negara tuan rumah Asia Tenggara itu ada di situ di waktu Vietnam menjadi. Bayangin saudara-saudara, dia mendapatkan 205 medali emas, 125 medali perak, 116 medali perunggu, total 446. Itu sepanjang sejarah belum pernah ada itu yang jumlahnya segitu banyak. Belum pernah ada saudara-saudara dalam sejarah SEA Games sejak zamannya Southeast Asian Peninsula Games itu belum pernah ada, dan itu terjadi waktu Vietnam menjadi tuan rumah saudara-saudara. Bayangin saja, runner up-nya Thailand aja itu hanya kebagian 92 emas, 103 perak, dan 136 perunggu. Indonesia yang di posisi ketiga itu juga cuma hanya dapat 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Filipina yang juara di 2019 itu dia hanya dapat 52 emas, 70 perak, 104 perunggu. Singapura di posisi kelima ada 47 emas, 46 dan perak, dan 73 perunggu. Malaysia di posisi keenam itu ada 36 medali emas, kemudian 39 medali emas, 45 perak, dan 90 perunggu saudara. Kenapa itu terjadi seperti itu saudara? Kenapa Vietnam bisa sangat dominan di Asia Tenggara, tetapi ketika loyo, ketika tidak bisa berbuat banyak ketika tampil di Olimpiade saudara-saudara? Kenapa? Jawabannya itu sederhana saja, sederhana. Kenapa? Karena ketika dia menjadi tuan rumah SEA Games, dia menampilkan olahraga yang olahraga yang ini saudara-saudara, yang apa ya namanya? Yang tidak olimpik, tidak ada diperlombakan di Olimpiade. Dan itu adalah kebanyakan adalah olahraga tradisional. Olahraga tradisional yang tidak ada di IOC, bukan menjadi member of ISO. Misalnya sih olahraga apa itu, Vovinam atau apalah itu. Kemudian pentang, kemudian apalagi sepak takraw yang jenisnya cuma ada di Vietnam. Kemudian macam-macam lah ya. Dan itu umum saudara-saudara, umum di negara-negara Asia Tenggara itu seperti itu. Ketika Anda menjadi tuan rumahnya itu selalu mendaftarkan mendaftarkan olahraga yang aneh-aneh lah. Olahraga yang tidak umum, yang pesertanya mungkin hanya 4 negara, 5 negara, yang kadang itu juga ya nggak jelas pokoknya. Jadi itu dari situ kemudian nomor-nomornya juga diperlebar, yang tadinya yang sebenarnya tidak ada di nomor-nomor di Olimpiade sama dia diada-adakan. Begitu pula waktu di SEA Games 2021 sama saja. Kamboja sebagai tuan rumah kan, Kamboja, Vietnam, Myanmar itu kan satu, Thailand itu kan tetangga semua. Jadi mereka olahraga tradisionalnya itu ya mirip-mirip lah kayak Indonesia dan Malaysia dan Singapura dan Brunei itu kan satu rumpun. Nah, itu mereka begitu. Sehingga itu sangat menguntungkan Vietnam saudara-saudara, sangat menguntungkan Vietnam sebagai
tuan rumah sebagai negara yang dekat dengan Kamboja, yang punya pengaruh terhadap Kamboja, sehingga mereka bisa mendulang sebanyak-banyaknya medali emas di SEA Games. Tetapi buat apa, saudara-saudara? Buat apa Anda jago di Asia Tenggara? Buat apa Anda punya banyak medali emas? Buat apa Anda sering juara Piala AFF, tetapi ketika Anda berada di level internasional, di level Asia, di level Olimpiade itu tidak bisa ngapa-ngapain? Nah, melihat bahwa perbedaan antara Vietnam, kemudian Myanmar dan lain sebagainya dengan negara-negara seperti Indonesia, seperti Thailand, seperti Filipina dalam, termasuk Singapura, termasuk Malaysia dalam memperlakukan olahraga itu beda. Kalau negara-negara ini, negara Indonesia, Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, Filipina, itu mereka selain juga mengembangkan olahraga-olahraga yang tampil di SEA Games, mereka juga fokus kepada pembinaan olahraga Olimpik. Olimpik sport itu yang saya tahu ya, khususnya di Indonesia. Di Indonesia itu baik KONI, kemudian Indonesian Olympic Committee, kemudian government-nya, pemerintahnya, Menporanya, Kemenpora itu selalu fokus ke situ. Jadi ada dana-dana khusus yang diberikan kepada cabang-cabang olahraga yang punya potensi emas. Punya potensi emas dan punya potensi medali dan olahraga Olimpik. Ya, itu seperti misalnya si bulu tangkis itu jelas, kemudian angkat besi, kemudian olahraga seperti atletik, kemudian renang, akuatik, kemudian gimnastik, itu kan semuanya adalah olahraga Olimpik. Kemudian bela diri itu ya seperti semacam judo, kemudian karate. Nah, itu difokus ke situ, saudara-saudara, termasuk sepak bola, basket, voli, ya seperti itu. Walaupun Indonesia tidak mengirim basket, tidak mengirim voli, tidak mengirim sepak bolanya nyaris saja. Nyaris saja waktu kalah playoff lawan Guinea. Tetapi itu faktanya yang terjadi. Itu yang saya tahu tersebut. Thailand itu juga sama. Thailand itu fokus sekali pada pembinaan khususnya di tinju, kemudian atletik, renang, kemudian apalagi ya, angkat besi, sama seperti Indonesia itu juga begitu. Filipina juga sama, fokus ke angkat besi, ke tinju, kemudian ke gimnastik, itu mereka fokus ke situ. Malaysia juga sama, fokus ke atletik, fokus ke badminton. Singapura itu fokus ke renang, fokus ke olahraga-olahraga yang renang, atletik, kemudian bulu tangkis mereka juga fokus ke itu walaupun tidak terlalu berprestasi. Jadi ini beda. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah membahas, bicara panjang lebar, menganalisis panjang sekali dan lebar sekali, membacotin, mencangkeman, apalagi gibahin, mengulas, menganalisis. Semuanya sudah kita bicarakan dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Nah, tadi kita sudah memperbincangkan bukan sepak bola, saudara-saudara. Kita membicarakan Olimpiade, perolehan medali emas, medal table, medali negara-negara peserta Olimpiade, khususnya 11 negara anggota ASEAN. 11 negara Asia Tenggara kita sudah bahas tadi, bagaimana Vietnam yang ternyata sangat perkasa di 2 SEA Games terbaru, saudara-saudara. 2 SEA Games terbaru, mereka bisa mendapatkan 136 medali emas pada SEA Games 2023 dan 205 pada SEA Games 2021 itu, saudara-saudara. Ternyata loyo, ternyata melempem. Tidak mendapatkan satupun medali. Jangankan medali emas, saudara-saudara, medali perunggu, perak pun Vietnam tidak bisa dapat. Bukan hanya di Olimpiade 2024 ini, tetapi juga Olimpiade 2020 yang lalu itu mereka juga tidak bisa ngapa-ngapain. Lemes, saudara-saudara, lemes. Sebaliknya, saudara-saudara, sebaliknya Indonesia, Thailand, dan Filipina itu sukses mendapatkan medali emas di Olimpiade 2024 ini, saudara-saudara. Filipina sekarang ada di posisi ke-29, saudara-saudara, dengan 2 medali emas dan 2 medali perunggu. Kemudian Indonesia ada di posisi 32 dengan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Sementara Thailand itu ada di posisi 37 dengan 1 emas, 3 perak, dan 2
perunggu saudara-saudara. Sementara negara Asia Tenggara lain yang juga mendapatkan medali saudara-saudara itu seperti Malaysia itu mendapatkan 2 perunggu, ada di posisi ke-78, dan Singapura dengan 1 perunggu saudara-saudara di posisi 80. Jadi ya saya nggak tahu ini Vietnam ini otaknya gimana, mereka pemikirannya. Mereka jago memang kalau di Asia Tenggara. Di SEA Games mereka jor-joran. Kenapa? Karena ada pertandingan-pertandingan yang seharusnya tidak tampil di Olimpiade mereka perlombakan. Misalnya itu yang apa itu, kungfu atau apalah itu yang olahraga bela diri, olahraga tradisional itu sampai banyak sekali. Nah, itu mereka kerjakan tetapi kan tidak ada di Olimpiade. Sebaliknya negara-negara seperti Indonesia, Filipina, kemudian Thailand itu memperjuangkan olahraga Olimpiade, walaupun ya di SEA Games cuma dapat posisi kedua, posisi ketiga, medali emasnya ya cuma puluhan saja, nggak masalah. Tetapi pada tampil di Olimpiade mereka berhasil, negara-negara ini ya saudara-saudara ya, berhasil mendapatkan medali emas. Dan Indonesia sudah tidak lagi tergantung pada bulu tangkis, karena faktanya panjat tebing dan besi saudara-saudara berhasil menyumbangkan medali emas. Jadi ini ya luar biasa lah, luar biasa. Dan ya Vietnam ya begitu deh. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membanggakan. Salam olahraga dan merdeka!